Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi selama minggu-minggu perayaan gereja dalam Pekan Suci, yaitu mulai dari Sabtu Kudus sebelumnya hingga kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mulai dari perayaan gereja dalam Pekan Suci itu di hari Sabtu, ya, itu disebut Sabtu Lazarus. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus pada hari Sabtu. Seluruh kota gempar. Nanti ayat-ayatnya akan saya bacakan di akhir dari penjelasan ini, sehingga nanti bisa melihat ayat-ayatnya, bisa dicatat ya. Kemudian hari Minggunya adalah Minggu Palma. Minggu Palma itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dielukan sebagai raja, naik keledai itu ya. Jadi seluruh penduduk kota bersorak-sorai menyatakan dia raja karena peristiwa kebangkitan atau Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu Senin pohon ara dan bait Allah. Jadi pada hari Senin Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Lalu juga penyucian bait suci. Jadi bait Allah itu disucikan, meja penukar uang dibalikkan. Jadi kemudian Selasa Hakim Dunia, yaitu pohon ara mengering. Yesus sedih mengenai Yerusalem, nubuatan tentang Yerusalem. Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Lalu hari Rabunya, hari Rabu cinta dan pengkhianatan. Cinta itu adalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus untuk penguburannya dengan wangi-wangian seharga 300 dinar. Nah, minggu pengkhianatan Rabu ini juga Yudas bersepakat untuk menjual Yesus seharga 30 keping perak. Kemudian dari hari berikutnya itu Kamis Perjanjian. Artinya bahwa perjamuan terakhir Ekaristi didirikan. Ini Kamis yang paling banyak bacaannya. Yesus mencuci kaki para murid, doa di Taman Getsemani, kemudian Yudas menyerahkan Yesus, Yesus ditangkap dan diadili. Nah, Petrus menyangkal 3 kali. Ya, perjamuan terakhir. Nah, ini satu-satunya dari dokumen Gereja Ortodok bahwa perjamuan terakhir ini Tuhan Yesus makan atau perjamuan roti beragi di hari yang tidak beragi. Nah, sementara di Gereja Katolik dan Protestan menggunakan roti tidak beragi. Nah, kalau di Ortodok menggunakan roti beragi, makanya mengembang dibuat Ekaristi. Kemudian Jumat Agung, itu Yesus dijatuhkan hukuman. Kemudian Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan, mempersembahkan dirinya sebagai korban dan untuk keselamatan dunia. Kemudian Sabtu cahaya, Yesus membawa mereka yang di Hades menuju Firdaus. Kemudian hari Minggunya adalah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Kristus Anesti. Ini pada bacaan-bacaan, kemudian peristiwa-peristiwa di mana selama minggu Pekan Kudus. Jadi selama seminggu ini Gereja Ortodok sangat sibuk dengan perayaan-perayaan setiap hari begitu. Nah, kemudian untuk bacaan-bacaannya di Sabtu Lazarus tadi, kita bisa membaca di bacaan-bacaannya adalah dari Ibrani 12 ayat 28
sampai Ibrani 13 ayat 8. Juga di Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Kemudian di tengah Minggu Palemnya tadi di bacaannya di Filipi 4 ayat 4 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 18. Sementara di Senin Kudusnya bacaannya adalah Matius 21 ayat 18 sampai 43 dan Matius 24 ayat 3 sampai 35. Sementara di Selasa Kudusnya bacaannya di Matius 22 sampai 23 ayat 39. Kemudian dilanjutkan dengan Matius 24 ayat 36 sampai Matius 26 ayat 2. Kemudian di Rabu Kudusnya dibacaannya Yohanes 12 ayat 17 sampai 50 dan Matius 26 ayat 6 sampai 16. Nah, ini juga perminyakan kudus bagi yang sakit, itu di Rabu Kudus ya. Kemudian Kamis Kudusnya banyak ayatnya dicatat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Matius 26 ayat 2 sampai 20. Yohanes 13 ayat 3 sampai 17. Matius 26 ayat 21 sampai 39. Lukas 22 ayat 43 sampai 45. Kemudian Matius 26 ayat 40 sampai Matius 27 ayat 2. Kemudian pada pembasuhan kaki di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ya, jadi pembasuhan kaki oleh imam dan seluruh umat ibadah pagi. Kemudian peringatan perjamuan terakhir itu ibadah senjanya. Nah, kemudian di Jumat Kudusnya penyalipan, wafat, penguburan Kristus dan Kidung Duka Cita ini di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 Korintus 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat 2. Kemudian Matius 27 ayat 1 sampai 44. Kemudian Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kemudian Matius 27 ayat 45 sampai 54. Kemudian Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Kemudian Matius 27 ayat 55 sampai 61. Kemudian ibadah Jumat Agung di paginya. Ya. Jadi ini juga penurunan tubuh Kristus dari salib di sorenya. Kemudian petangnya adalah arak-arakan Epitapion ya, di petang ya, petangnya. Kemudian Sabtu Kudusnya bacaannya dari Roma 6 ayat 3 sampai 11 dan Matius 28 ayat 1 sampai 20. Sementara di Minggu Paskahnya bacaannya adalah Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8, Yohanes 1 ayat 1 sampai 17. Jadi ritus terang itu api kudus. Kemudian di Yohanes 20 ayat 19 sampai 25 pada ibadah Minggu Paskah atau Senja Paskah. Nah, pembacaan Injil Paskah dalam berbagai bahasa. Nah, pada malam Minggu ini di Gereja Kebangkitan Kristus di Yerusalem ada ribuan orang menantikan api suci yang menyala secara ajaib setiap tahun.
setiap malam Paskah ini. Saudara bisa melihat di YouTube bagaimana api suci itu menyala sendirinya dari gereja makam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi mungkin ada tambahan ya dari apa yang terjadi di gereja makam kudus ini. Jadi ada mujizat yang pada hari sebelum kebangkitan Kristus yang terang atau Paskah di gereja kebangkitan Kristus di Yerusalem, di mana kuburan Tuhan berada. Mujizat yang luar biasa dilakukan setiap tahun dan merendahkan api yang terberkati. Api rahmat turun dari surga pada Sabtu suci hanya melalui doa-doa umat Kristen Ortodok di atas lilin Patriark Yerusalem yang sebelumnya memasuki kapel yang berada di atas makam suci. Munculnya api kudus melambangkan keluarnya cahaya sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Api kudus yang merupakan anugerah dari surga memiliki sifat khusus. Pada awalnya setelah kenaikan sekitar setengah jam, tidak membakar orang percaya dengan cara apapun. Berikut 10 fakta menarik tentang api terberkati. Yang pertama, di Yerusalem, api kasih karunia tersebut atau cahaya suci. Kedua, catatan paling awal tentang kenaikan api terberkati berasal dari abad keempat. Sepanjang kisah kenaikan api terberkati, penantian berlangsung dari 5 menit hingga beberapa jam. Kadang-kadang sebelum kenaikan api terberkati, kuil gereja mulai diterangi oleh petir dan bola api. 3, gereja kebangkitan Kristus di mana kuburan Tuhan berada itu mengumpulkan 10.000 orang. Gereja ini terbagi menjadi 6 gereja Kristen, yaitu Ortodok, Armenia, Katolik, Koptik, Syria, dan Ethiopia. Tapi api yang terberkati turun hanya di atas lilin Patriark Ortodoks. Ya, nah kunci dari gereja ini disimpan oleh oleh juru kunci dari umat Islam. 4. Api pertama turun di kapel di atas makam Tuhan, menyalakan lampu gantung dengan minyak dan 33 lilin. Sebelum memasuki kapel, sang patriark digeledah secara menyeluruh oleh para penjaga. 5. Selama merendahkan api terberkati, ketika kepala keluarga Ortodok ada di dalam kapel ditutup. 6. Terkadang lilin orang percaya di dalam bait suci menyala sendiri. 7. Di menit-menit pertama setelah sikap merendahkan diri, api yang terberkati tidak terbakar. 8. Lilin yang menempel pada pakaian tidak bisa dibersihkan. 9. Api yang terberkati tidak pernah menjadi penyebab api. Jadi selama ini sains tidak memiliki penjelasan untuk keajaiban api terberkati ini. Demikian sekilas penjelasan dari rangkaian Minggu Paskah. Salam, selamat kita melanjutkan video-video berikutnya. Silakan dinikmati.